Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang telah menjadi manusia, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami butuh hikmat-Mu saat ini ya Allah, di dalam kami mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Tuntun kami semua dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini memegang Alkitab, mari kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apakah saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam sukacita? Saya tanyakan ini di awal khotbah ini karena tidak semua orang merayakan Natal Yesus Kristus dalam kondisi hati yang bersukacita. Ada yang sampai pada hari Natal tiba, dia tidak bisa menikmati sukacita Natal. Dia tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita. Saudara tahu apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Sehingga ada orang yang tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita. Salah satu penyebabnya adalah dia terlilit hutang. Jadi tiba pada hari perayaan Natal, dia tidak bisa merayakan Natal itu dengan sukacita karena dia masih berpikir bagaimana membayar hutang. Apalagi yang memberikan pinjaman itu sudah mengancam dia akan dilaporkan ke polisi jika dia tidak bisa membayar hutang atau diviralkan melalui media sosial. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang punya pengalaman seperti ini atau menyaksikan realitas yang semacam ini. Ketika kita membuka Facebook, kita membaca status, di dalamnya berisi ancaman. Akan melaporkan orang yang berhutang kepada polisi, atau memviralkan semuanya itu lewat media sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Nah, apa itu kerendahan hati? Apa itu kerendahan hati? Saudara, kata kerendahan hati itu berakar dari kata rendah hati. Rendah hati, kalau kita melihat kamus bahasa kita, adalah sifat tidak sombong. Sifat tidak sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak punya sifat kesombongan dalam dirinya. Nah, saudara sekalian, ada 5 ciri orang yang bisa kita katakan sombong. Jika itu ada pada kita, bertobatlah. Bertobat dari gaya hidup orang sombong. Yang pertama, merasa dirinya besar dan hebat. Orang lain dipandang rendah. Dia yang paling hebat. Dia yang paling besar. Kalau perasaan ini ada dalam diri kita, itu adalah salah satu ciri orang sombong. Jadi kalau sudah ada muncul perasaan itu, segeralah kita menghentikannya. Karena itu mengarah pada kesombongan. Di saat kita merasa diri lebih besar dari orang lain, spontan kita akan menganggap orang lain lebih rendah daripada diri kita. Yang kedua, orang sombong itu menganggap diri paling tahu. Paling tahu. Jadi orang lain dianggap bodoh, orang lain dianggap tidak tahu apa-apa. Jika kita merasa diri paling tahu, waspadalah. Itu salah satu ciri orang sombong. Yang ketiga, orang sombong itu sering menghina orang lain. Jika Anda punya teman di media sosial, perhatikan statusnya. Jika statusnya lebih banyak menyindir orang, jika statusnya lebih banyak nyinyir, jika statusnya lebih banyak merendahkan orang lain, itu salah satu ciri orang sombong. Dan Anda tahu apa muara akhir dari perjalanan kehidupan orang yang sombong? Kehancuran. Tidak ada masa depan yang baik bagi orang yang sombong.
Kemudian yang keempat, sulit menerima nasihat orang lain. Ya, ketika dia diberi nasihat, bukannya berterima kasih, tetapi dia marah kepada orang yang memberikan nasihat. Itu ciri orang sombong. Tidak senang dinasihati. Yang kelima, merasa diri paling benar dan mau menang sendiri pada hal-hal sepele sekalipun. Dia mau menang sendiri. Dia merasa dia yang paling benar. Saudara sekalian, sangat memprihatinkan kalau kita punya sifat yang seperti ini. Jadi kita harus mengingat ketika itu muncul dalam diri kita. Sadarlah, segeralah bertobat. Itu adalah sifat yang tidak baik. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Kalau kita membaca kitab Amsal, jelas di sana tertulis, tinggi hati mendahului kehancuran. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati, muara akhir kehidupannya adalah kehancuran. Itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Amsal. Jadi sifat sombong itu jangan ada pada kita. Sifat sombong itu menghancurkan masa depan. Sifat sombong itu menghancurkan relasi kita, hubungan kita dengan orang lain. Karena itu, berjuanglah, berusahalah agar sifat sombong itu jangan ada pada kita. Jika kita bekerja di kantor dan di situ ada orang yang sombong, dipastikan relasi antar sesama berantakan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Ini adalah berita yang mempersiapkan kita merayakan Natal Yesus Kristus. Mari kita belajar dari Sang Guru Agung, Yesus Kristus. Siapa sebenarnya Yesus ini? Siapa sebenarnya Yesus ini? Pertanyaan ini selalu muncul di sepanjang sejarah hidup manusia. Pada zaman Yohanes, ketika Yohanes menulis kitab Injil ini tahun 85 sampai tahun 95 Masehi, banyak orang mempertanyakan, Yesus ini sebenarnya siapa? Apakah dia Tuhan? Ataukah dia manusia sama seperti kita? Kalau menurut Anda, Yesus itu sebenarnya siapa? Apakah dia Tuhan? Ataukah dia manusia? Saudara, jika Anda memilih salah satu, Anda pasti tersesat. Yesus itu Tuhan sekaligus manusia. Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Saya mengajak kita melihat ayat 1. Di sana jelas tertulis, Yesus itu firman, dan firman itu adalah Allah. Dari ayat 3, dialah pencipta. Dalam ayat 4 disebut, dalam dia ada hidup. Itulah Yesus. Sampai di sini jelas, Yesus itu Tuhan. Dia pencipta. Di dalam dia ada hidup. Dia adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian kita membaca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu menjadi manusia. Ini hal yang unik, saudara sekalian, dan menarik untuk kita dalami bersama. Sebab pemahaman ini, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen. Mereka sulit memahami firman menjadi manusia. Firman itu di atas, di surga. Lalu firman itu menjadi manusia. Bagi kebanyakan orang ini hal yang tidak mungkin. Firman itu kudus. Firman itu hikmat perkataan Allah. Lalu dia menjadi manusia. Bagi kebanyakan orang ini sesuatu yang mustahil. Nah, Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Mengapa dia harus menjadi manusia? Mengapa firman harus menjadi manusia? Jadi pribadi Yesus ini menarik. Sampai saat ini banyak orang yang memperbincangkannya, baik Kristen maupun non-Kristen, memperbincangkan tentang hal ini. Firman menjadi manusia. Bagi non-Kristen, Yesus itu manusia.
Dia tidak lebih seorang nabi. Tetapi bagi orang Kristen, Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Pada zaman Yohanes menulis kitab Injil ini, ya, perdebatan soal ketuhanan Yesus sudah muncul. Ada yang memandang Yesus itu manusia setengah Allah. Ada saat dia tampil dalam kemanusiaannya. Ada saat dia tampil dalam keilahiannya. Ada juga yang mengajar Yesus itu manusiawi dan Kristus itu ilahi. Jadi, Yesus dan Kristus dua pribadi yang berbeda. Ini ajaran sesat yang berkembang di zaman Rasul Yohanes menulis kitab Injil ini. Saudara sekalian, kita tidak akan masuk dalam perdebatan itu karena penginjil Yohanes telah menjelaskan kepada kita siapa Yesus itu. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia ilahi menjadi insani. Perpaduan antara Allah dan manusia, itulah Yesus. Yang menjadi perenungan bagi kita sekarang adalah mengapa Yesus menempuh jalan ini. Mengapa firman itu mau menjadi manusia? Mengapa Allah mau tinggal bersama-sama dengan manusia? Mengapa dia memilih jalan sebagai Immanuel, Allah bersama dengan kita? Mengapa dia mau dekat dengan manusia? Mengapa dia mau dekat dengan saudara dan saya? Mengapa dia mau bersama-sama dengan kita? Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum oleh Allah. Mengapa Allah mau bersama dengan kita? Mau dekat dengan kita? Mengapa? Rasul Yohanes menjawab pertanyaan itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini jelas bagi kita, Allah datang ke dunia ini motivasinya karena kasih. Dia mau menjumpai saudara dan saya karena kasih. Dia mau dekat dengan manusia karena kasih. Dari sorga dia datang ke dunia ini karena kasih. Dia tinggalkan kemuliaan sorga dan memasuki dunia itu semata-mata karena kasih. Dan Allah menghendaki kita hidup di dalam kasih itu. Pertanyaan kita, kasih yang bagaimana? Kalau kita membaca Alkitab berbahasa Yunani, kasih yang diperkenalkan di sini adalah kasih agape. Kasih yang hanya memberi, tidak mengharap kembali. Kasih total. Kasih yang tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan seseorang. Dia mengasihi sepenuh hati. Dia mengasihi sekalipun orang itu tidak layak untuk dikasihi. Dia mengasihi sekalipun orang itu punya karakter yang menyakiti hati. Dia mengasihi. Dan kasih yang semacam ini jarang kita temukan dalam kehidupan. Sebab manusia pada umumnya mengasihi orang yang mengasihinya. Manusia pada umumnya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Manusia tidak mungkin mengasihi orang yang jelas-jelas membenci dirinya. Manusia pada umumnya tidak mengasihi orang yang menyakiti hatinya. Yang terjadi adalah balas dendam. Ketika orang lain menyakiti hati kita, kita mau membalas dendam perbuatan orang itu. Saudara sekalian, kasih yang Yesus ajarkan ini melampaui akal budi kita. Kasih agape yang Yesus ajarkan ini dapat kita temukan dalam pengajarannya ketika dia berkhotbah di bukit. Mari kita membuka Matius pasal 5, ayat 43 dan ayat 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, itu yang lebih masuk akal.
Mengasihi sesama manusia dan membenci musuh, itu yang masuk akal. Kasih yang Yesus ajarkan melampaui itu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara sekalian, kasih ini sungguh luar biasa. Dan sebagai manusia kita tidak mungkin melaksanakan kasih ini. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kita dapat melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dapat melaksanakan apa yang Yesus ajarkan ini. Mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yang logis sesungguhnya adalah musuh itu harus dibenci. Orang yang menganiaya kita, yang menyakiti kita, harus kita benci. Kita balas dendam kepada mereka. Itu yang masuk akal. Tetapi Yesus tidak menghendaki kita menempuh jalan itu. Ketika kita dimusuhi, yang harus kita lakukan bukan membenci, bukan balas dendam, tetapi yang harus kita lakukan adalah mengasihi orang itu, berdoa bagi orang itu. Ini sesuatu yang luar biasa, dan Yesus tidak sekedar bicara. Yesus membuktikannya ketika dia tergantung di salib. Dia melihat ke bawah. Dia menyaksikan orang yang mencambuknya. Dia menyaksikan orang yang meludahinya. Dia menyaksikan orang yang menyakiti hatinya. Dia lihat semuanya itu. Dia menyaksikan orang yang menyalibkannya. Ketika dia melihat orang-orang ini, apa yang dia katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus melepaskan pengampunan. Yesus mengatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka tidak tahu? Mereka tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah Mesias, adalah Juru Selamat, adalah penyelamat mereka. Mereka tidak tahu itu. Kalau mereka tahu bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, Yesus itu benar-benar penyelamat, mereka tidak mungkin menyalibkan Yesus. Yesus melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dirinya. Dan kita sebagai pengikut Kristus, sebelum kita merayakan Natal, mari kita menerapkan ajaran Yesus ini. Cobalah Anda pikirkan, Anda renungkan siapa yang memusuhi Anda selama ini. Cobalah Anda pikirkan, Anda diam sejenak, Anda renungkan siapa yang menyakiti hatimu selama ini. Siapa yang memfitnahmu, siapa yang membuat hidupmu susah, siapa yang mengecewakanmu selama ini. Cobalah pikirkan itu. Dan mintalah kekuatan Roh Kudus agar engkau dapat melepaskan pengampunan bagi mereka. Jika engkau melepaskan pengampunan, tiba hari Natal, sukacita Natal ini dapat engkau nikmati. Damai Natal ini dapat engkau nikmati karena engkau telah melepaskan pengampunan. Tetapi jika pengampunan tidak dilepaskan kepada orang yang menyakiti hatimu, maka sukacita dan damai Natal itu tidak mungkin dapat engkau nikmati sepenuhnya. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada dua pesan yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Yang pertama, soal kasih. Hubungan yang rusak antara Allah dan manusia sejak peristiwa di Taman Eden, di mana manusia melanggar ketetapan Tuhan. Sejak itu hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Hubungan itu diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara Allah dan manusia. Yesus datang ke dunia agar relasi antara Allah dan manusia yang rusak sejak pemberontakan manusia di Taman Eden, relasi itu dapat dipulihkan kembali. Dia datang ke dunia untuk misi itu. Mendamaikan manusia dengan Allah. Agar manusia beroleh keselamatan di dalam Dia. Saudara, dalam menempuh kehidupan, relasi yang Yesus inginkan ini acap kali tidak bisa menjadi kenyataan. Mengapa? Relasi itu hanya bisa dipulihkan dengan kasih. Relasi yang rusak hanya bisa dipulihkan dengan kasih. Gengsi, feodalisme,
dan ego yang tinggi tidak bisa memperbaiki relasi antar sesama manusia. Jika dalam sebuah komunitas ada orang yang egonya tinggi, tidak mungkin relasi itu dapat diperbaiki. Jika dalam sebuah komunitas ada orang feodal, tidak mungkin relasi itu dengan mudah dapat kita perbaiki. Jika di komunitas itu ada orang yang gengsinya tinggi, relasi itu acap kali mengalami hambatan untuk diwujudkan. Karena itu kita sebagai manusia, jika kita ingin membangun relasi yang baik dengan sesama, mengikuti ajaran Yesus, mari kita merendahkan hati kita. Lepaskan ego kita, lepaskan gengsi kita. Karena hal itu dapat menghambat pulihnya relasi antar manusia. Yang kedua, kerendahan hati. Bupati menjadi rakyat itu biasa. Presiden menjadi rakyat itu biasa. Karena setelah masa kepemimpinannya berakhir, dia kembali menjadi rakyat biasa. Tetapi, kalau Allah menjadi manusia, itu luar biasa. Kalau Allah kita adalah Allah yang feodal, tidak mungkin dia mau datang ke dunia ini. Kalau Allah kita itu egonya tinggi, tidak mungkin dia mau datang ke dunia ini. Kalau Allah kita gengsinya tinggi, tidak mungkin dia mau datang ke dunia ini. Tidak usah jauh-jauh. Kalau pejabat itu feodal, gengsinya tinggi, dan egois, tidak mungkin dia mau merendahkan diri, menjumpai masyarakat, mendengar keluh kesahnya. Berbahagialah kita memiliki Allah yang rendah hati. Dan karena Allah kita adalah Allah yang rendah hati, kita semua dipanggil untuk menjalani kehidupan yang rendah hati. Nah, bagaimanakah orang yang rendah hati itu? Saya mencatat 5 hal penting. Yang kelima itu harus menjadi ingatan kita selalu, karena itu sangat penting. Orang yang rendah hati menjalani kehidupan yang seperti ini. Yang pertama, tidak menganggap dirinya hebat. Tidak menganggap dirinya besar. Dia melihat orang lain setara dengan dirinya. Relasi yang egaliter itu relasi yang dibangun oleh orang yang rendah hati. Yang kedua, menempatkan diri sebagai pembelajar. Dia mau belajar dari siapa saja. Dia mau belajar dari orang yang tinggi jabatannya maupun yang rendah jabatannya. Dengan siapa saja dia mau belajar. Itu orang yang rendah hati. Sedangkan orang yang sombong tidak pernah mau belajar dari orang lain. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu tidak suka menghina, tidak suka menyindir, tidak suka nyinyir, tidak suka merendahkan orang lain. Baik dalam dunia nyata maupun lewat media sosial. Yang keempat, orang yang rendah hati itu senang dinasihati. Malah dia berterima kasih ketika dia dinasihati. Apakah kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu? Berterima kasih ketika dirinya dinasihati. Itu ciri hidup orang yang rendah hati. Yang kelima, dia sadar diri bisa salah. Sehingga tidak merasa diri selalu benar dan menang sendiri. Nah, Allah kita adalah Allah yang rendah hati. Dan dia memanggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Saya berharap damai Natal kali ini dapat benar-benar kita nikmati. Kristus telah memberi teladan kepada kita. Firman menjadi manusia. Itu berarti mari kita mengikuti teladan Yesus. Dari tempat yang tinggi, dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Kita bisa saja punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi. Tetapi jangan pernah kita menjadi sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dimuliakan oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Sebaliknya, orang yang sombong, dia direndahkan oleh Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Rendah hati mendahului kehormatan. Selamat merayakan Natal. Kristus selalu memberkati kita. Amin.